Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Askani Nugraha dengan NIM 418191186. Di sini saya akan mempresentasikan konsep Minmaps untuk penelitian pengembangan sistem perpustakaan untuk memenuhi tugas besar 1 dengan mata kuliah Knowledge Management System dengan pengampu dosen Bu Ina Sabili Kalima Eskom Mkom. Di sini merupakan Minmap yang dibuat yaitu sistem perpustakaan, ada latar belakang, ruang lingkup, metode penelitian, topik penelitian, dan rumusan masalah. Topik penelitian. Pada penelitian ini, saya sendiri penulis membuat suatu rancangan arsitektur aplikasi yang berupa pengembangan sistem perpustakaan untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada untuk dikembangkan dan rancangan tampilan aplikasi perpustakaan di mana pengguna dapat meminjam buku, menonton video edukasi, serta terdapat notif peminjaman buku secara efisien dan efektif sehingga mempermudah siswa untuk meminjam buku. Latar belakang, sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat, berjalan dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi, perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat, dan tepat. Tujuan khusus dibedakan oleh jenis perpustakaannya. Ukuran perkembangan perpustakaan banyak diukur dari penerapan teknologi informasi yang digunakan dan bukan dari skala ukuran lain seperti jumlah koleksi yang tersedia maupun jumlah pengguna. Latar belakang, LMS merupakan library management system yang dikelola oleh suatu sekolah di mana sebelumnya aplikasi tersebut sudah membuat perancangan admin dan login. Akan tetapi belum ada untuk user interface pada user yaitu siswa, di mana penulis mengembangkan aplikasi tersebut untuk mempersempurnakan aplikasi yang sudah ada dibuatlah pengembangan sistem yang nantinya dapat memberikan kemudahan pengguna siswa dalam proses peminjaman dan pengembalian buku, melihat edukasi pembelajaran, mencetak peminjaman buku, serta terdapat notif pemberitahuan deadline pengembalian buku pada perpustakaan. Rumusan masalah yaitu ada 2. Yang pertama, menganalisa proses aktivitas aplikasi pengguna untuk perpustakaan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan terkait dengan aktivitas penggunaan aplikasi perpustakaan bagi siswa. Yaitu ada penentuan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dari suatu penelitian, pengembangan sistem perpustakaan merupakan untuk mengidentifikasi aktivitas kebutuhan dengan analisa proses dari rumusan masalah di atas, sehingga membuat suatu sistem untuk pengelolaan user atau siswa untuk aktivitas perpustakaan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada, sehingga mempermudah siswa dalam melakukan aktivitas perpustakaan. Metode penelitian. Di sini metode penelitian yang dirancang merupakan application arsitektur, di mana penelitian ini menggunakan sebuah metode analisis dengan menggunakan metode TOGAF dan desain software UML, yaitu Unified Modeling Language. A. Primary phase. Pada tahap primary phase, dilakukan identifikasi prinsip-prinsip arsitektur yang dilihat dari segi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada organisasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah proses bisnis yang efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi pada seluruh bagian organisasi. Yang ketiga, integrasi seluruh komponen dan sistem. B. Fase A. Arsitektur vision. Bertujuan untuk menyelaraskan pandangan mengenai alasan dilakukannya perancangan enterprise arsitektur dalam mencapai tujuan utama organisasi dan mendefinisikan lingkup perencanaan arsitektur yang akan dibangun pada objek penelitian. Yang C, fase B, bisnis arsitektur, yaitu perancangan arsitektur bisnis dapat menentukan arsitektur target yang akan dibangun yang diharapkan dapat mencapai strategi bisnis dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil yang dibutuhkan dalam fase atau tahap ini merupakan
Yang pertama, output dari fase A. Yang kedua, pemodelan hubungan antara tiap bagian dan user yang terlibat dalam proses bisnis pada sistem perpustakaan dan menggunakan desain UML. Use case diagram. Gambar di samping adalah gambar use case diagram terkait dari suatu aktor, yaitu user atau siswa sendiri dalam melakukan aktivitas berupa login, meminjam buku, menonton video, dan cetak buku. Activity diagram. Pada gambar di atas ada gambar suatu aktivitas diagram terkait user atau siswa dan sistem serta melakukan aktivitas berupa siswa melakukan login, sistem menampilkan halaman awal, siswa melakukan aktivitas seperti meminjam buku, setelah itu ingin dicetak atau tidak oleh user atau siswa, dan menonton video. Di fase C, Information System Architecture. Yaitu ada dua, yaitu ada data yang terdapat nanti pada sistem perpustakaan adalah suatu siswa, nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Serta yang kedua, application. Pada fase ini akan dilakukan analisis pengembangan terkait sistem perpustakaan untuk membantu siswa dalam melakukan aktivitas perpustakaan. Dengan menggunakan sistem perpustakaan ini, maka siswa akan bisa mudah meminjam buku serta menonton video edukasi. Yaitu fase D, teknologi arsitektur. Pada fase atau tahap ini merupakan pendefinisian arsitektur teknologi yang dilakukan perancangan arsitektur teknologi yang diinginkan. Dimulai dari penentuan jenis teknologi yang diperlukan meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Berikut ini teknologi yang mendukung untuk sistem perpustakaan, yaitu smartphone, sistem operasi Play Store, App Store, teknologi lokasi, geolocation, serta teknologi komunikasi, telecommunication teknologi, internet, dan HP. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.